Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30, hujan mulai turun diiringi angin yang berputar-putar seakan hanya mengelilingi rumah ini. Pohon dan dedaunan yang terbawa angin menimbulkan suara yang menambah suasana semakin mencekam. Suara anjing dari kejauhan membuat bulu kuduk meremang, dari menggonggong pelan, kencang, pelan, hingga melonglong. Aku semakin memepetkan tubuh ini ke tembok kamar yang terasa sangat dingin. Hati dipenuhi kecemasan dan rasa takut. Suara detak jam dinding bagaikan suara langkah para pengawal kerajaan. Tiba-tiba tepat pukul 00, jam dinding berbunyi sangat kencang, bagaikan suara gong mengejutkanku yang sedari tadi ketakutan. Berbunyi 12 kali menandakan tepat tengah malam. Begitu suara jam berhenti, tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda disertai derit roda-roda yang melintas jalan berbatuan. Jiwa bagai melayang, entah kemana, rasa takut, cemas menjadi satu hingga membuat tubuhku bergetar hebat. Ingin rasanya aku lempar kain songket yang menutup tubuh ini dan lari kabur meninggalkan kamar. Tapi tiba-tiba di hadapanku hadir sesosok perempuan yang mirip dengan Rizka. Dia menatapku dengan sorot mata yang tajam. "Tolong aku, bebaskan kami semua." Aku tertegun, tidak percaya dengan apa yang aku dengar. "Bagaimana aku bisa menolongmu, Rizka? Aku sendiri berada dalam bahaya, dalam jemputan mereka. Ikuti mereka kemana mereka pergi." "Maksudmu?" Tiba-tiba sosok Rizka menghilang seiring dengan terbukanya atap rumah. Hembusan angin masuk dengan kencang menjadikan kamar semakin dingin. Derap langkah pengawal kerajaan terdengar menggema. Tubuh semakin menggigil, keringat berjatuhan dari pelipis, hawa panas dingin menjalar di seluruh tubuh. Terasa kaku, tidak dapat digerakkan, bahkan lidah pun sulit untuk berucap. Berdiri di hadapanku dua sosok pengawal tegap berseragam kerajaan. Berwajah menyeramkan, mereka menatapku dengan sorot menyala bagaikan bara api. Apa yang kualami sekarang berbeda dengan kemarin di saat melihat Rio diajak mereka. Sekarang mereka di hadapanku, dengan tatapannya membuat diri ini seperti mati. Aku ditarik dengan hentakan. Kaget. Terasa ada yang sakit di bagian dada. Aku merasa seperti keluar dari suatu ruangan. Tubuh terasa ringan dan melayang, hanya bisa diam dan menurut. Serasa melayang naik ke atas, di hadapanku telah berdiri sebuah kereta kencana yang sangat berkilau. Di atas tiang kereta ada sebuah patung kepala buaya. Di depan kereta berdiri dua ekor kuda yang sangat gagah, dengan kepala-kepala mereka tegak menghadap ke depan. Di belakang kuda-kuda gagah itu duduk seorang kusir dengan perawakan tidak kalah kekar, dengan kedua pengawal yang mengapitku. Lalu di belakang kusir duduk dengan anggun seorang wanita yang sangat cantik, menggunakan pakaian keemasan yang sangat berkilau, dan di kepalanya ada sebuah mahkota sangat indah. Kedua pengawal yang mengapitku membungkuk memberi hormat dengan suara yang sangat menggema. Mereka berkata, "Tuanku Kanjeng Ratu, kami telah menjemputnya." Wanita itu hanya mengangguk kecil, lalu aku diapit didudukan di belakang. Kereta mulai bergerak perlahan, suara gemericing kereta kencana yang membawaku mulai menjauh bagaikan terbang menembus gelapnya malam. Tiba-tiba kedua kuda penarik kereta kencana meringkik memekik membuat telinga sakit. Derit roda-roda yang dipaksa berhenti berdecit. Aku yang serasa melayang mulai tersadar dengan apa yang terjadi. Kulihat sekitar, ternyata kereta kencana yang membawaku berada di sebuah jalanan yang kiri kanannya air, seperti kereta kencana membelah laut. Di hadapan kereta ada seekor sapi besar yang menghadang perjalanan kereta, membuat kereta berhenti mendadak. Dalam keterkejutanku, aku menatap sepi yang menghadang.
Nampak di atas sapi itu duduk dua orang yang sangat aku kenal. Mereka adalah kakek dan ayahku. Mereka turun dari atas sapi dan menghampiri kereta kencana. "Wahai siluman terkutuk, lepaskan anak cucu kami. Kalian tidak berhak menjemputnya. Kamilah yang berkewajiban menjemputnya dengan sapi ini, karena sapi inilah kurbannya saat Idul Adha." Kedua prajurit yang mengapitku berdiri dan berkata, "Tidak bisa. Anak ini sudah menjadi milik Kanjeng Ratu. Dia sudah ditumbalkan oleh seseorang yang serakah akan duniawi. Sudah perjanjian antara dia dan Kanjeng Ratu." Tidak berkata apapun lagi, lalu sekali hentak kereta kencana melesat meninggalkan sapi dan juga kakek serta ayah. Aku tidak dapat berucap, mulut serasa terkunci. Kereta kencana membawaku ke sebuah istana yang sangat megah. Di pintu gerbang berdiri dua tugu dengan simbol kepala buaya yang bermata api. Di depan gerbang berdiri beberapa prajurit gagah dengan bermahkota kepala buaya. Begitu kereta kencana sudah di depan gerbang, semua prajurit membungkuk. Lalu membukakan gerbang, tampaklah sebuah istana emas yang sangat berkilau menyilaukan kedua mata ini. Aku memasuki istana masih diapit dua pengawal di sepanjang jalan yang aku lalui. Nampak ratusan manusia yang disiksa. Ada yang dijadikan tiang-tiang istana, ada yang dijadikan kursi dan meja, dicambuk, dipecuti, dijadikan budak-budak istana yang teraniaya. Bahkan permadani sepanjang jalan yang aku lalui berasal dari tubuh-tubuh manusia. Setiap jejakan kaki terdengar rintihan dan lolongan yang menyayat hati. Jeritan-jeritan kesakitan di setiap kaki melangkah. Aku dibawa ke sebuah ruangan gelap. Didorong dengan keras hingga aku terjerembab dan menabrak seseorang. "Doni, kamu kesini juga?" Seperti suara Rio. "Apakah kamu Rio?" "Iya, aku Rio. Bagaimana kamu bisa berada di sini?" "Ada seseorang yang menyuruhku ikut dengan mereka." "Seseorang? Siapakah dia?" "Rizka yang menyuruhku." Tiba-tiba, "Iya, aku yang menyuruhnya, Mas. Karena Donila yang akan membebaskan kita dari jeratan siluman buaya." "Rizka, bukankah kamu sedang sakit?" ucap Rio. Memang ragaku terbaring tidak berdaya dalam pasungan itu, tapi jiwaku berada di sini. Semua hanya siasat kelicikan ayah mengelabui kalian semua. Padahal aku dijadikannya jaminan oleh ayah untuk siluman buaya. "Maksudmu apa, Rizka?" Aku membuka suara. "Jadi begini, ayah dulu hampir depresi karena himpitan ekonomi. Lalu dia diajak seorang temannya untuk memuja setan dengan cara pesugihan. Maka diajaklah ke sebuah tempat di Gunung X. Di situ ayah bertemu dengan juru kunci dan menceritakan maksud tujuannya. Lalu ayah diberi pilihan memuja apa yang ayah mau ambil. Tuyul, babi ngepet, gendruwo, pocong, buta hijau, kolor hijau, kuntilanak, ular, buaya, dan masih banyak lainnya. Karena ayah seorang penakut jika melihat hal-hal menyeramkan, akhirnya dia memilih memuja siluman buaya putih. Setelah ayah dipertemukan dengan penguasa siluman buaya putih, yaitu ibundanya Kanjeng Ratu, maka terjadilah suatu perjanjian dengan siluman itu, yaitu perjanjian meminta korban salah seorang keluarga antara anak dan istrinya. Tapi ayah sangat berat dan menolak jika harus mengorbankan salah satunya dengan alasan dia kepingin kaya untuk membahagiakan anak istri. Lalu apalah artinya jika kaya, tapi salah satu dari mereka harus jadi korban? Semula ayah akan membatalkan niatnya, tapi penguasa siluman buaya putih itu memberi tawaran meminta 7 korban orang lain dengan jaminan salah satu keluarganya. Maka ayah menjadikan aku sebagai jaminannya. Jika ayah berhasil mendapatkan tumbal sebanyak 7 orang, maka aku akan dilepaskan dari sini. Namun jika ayah gagal mendapatkannya, maka akulah yang akan dijadikan tumbal yang kekal. Dan kekayaan ayah akan kekal 7 turunan. Lalu, kenapa kamu memintaku untuk ikut ke sini? Padahal semalam bisa saja aku kabur dan sarung itu bisa saja aku sarungkan pada kambing atau kerbau. Ucapku emosi, karena aku berpikir Rizka akan menjebakku agar dia bisa bebas. Oh ya Rio, maafkan aku yang sudah menyelimutimu dengan sarung itu hingga kamu berada di sini. Sungguh aku tidak tahu saat itu. Aku tahu setelah Rizka menuntunku ke gudang, tempat paman bermeditasi, setiap orang yang berselimutkan sarung itu akan dijemput ke sini. Maafkan aku Doni, aku terpaksa melibatkan kamu, karena hanya kamulah yang bisa menolong kami semua, terutama korban-korban pesugihan ayah, karena kelahiran kamu adalah Jumat Kliwon, di mana para dedemit dan siluman akan kena apesnya jika menjadikan tumbal si kelahiran hari Jumat Kliwon. Gimana kamu tahu kalau aku kelahiran Jumat Kliwon?
Dulu saat kita kecil ibumu pernah bilang pada ayah. Mungkin ayah lupa. Jika ayah masih ingat, ayah tidak mungkin menumbalkanmu karena ayah sendiri yang akan kena imbasnya yang sangat fatal dari para siluman. Lalu, kenapa kamu tidak biarkan saja paman mencapai tumbal 7 orang? Kamu kan akan bebas dan kalian akan kaya raya selama 7 turunan. Bodoh kamu, Doni. Aku tidak mau keturunan-keturunanku menjadi imbasnya di masa yang akan datang. Memang kami akan bergelimang harta, tapi jika kami mati, kami tidak menuju pencipta kami, tapi kami akan ke sini dan menjadi budak siluman buaya putih. Aku tidak mau, Doni. Keturunanku menjadi budak siluman dan kekal di neraka. Lalu apa tindakan Bibi Nilam atas perbuatannya paman? Ibuku tidak pernah mengetahui perbuatan ayah. Ibu sosok wanita yang penurut pada suami. Dia tidak pernah banyak bertanya. Begitu pula dengan Mas Rio yang tidak pernah mau peduli dengan urusan orang tuanya. Kenapa? Kamu tidak pernah menunjukkan di depan paman kalau selama ini kamu tidak tertidur panjang. Sengaja aku berpura-pura tertidur panjang karena aku muak dengan ayah. Aku tahu ayah tidak mau kehilanganku, maka dia mengundang dokter spesial untukku agar aku tetap bertahan hidup dengan infus. Dokter Fajar, dia yang selama ini membantuku agar tetap bertahan. Diam-diam, dia mencari bantuan dan ternyata bapaknya Dokter Fajar, seseorang yang mengerti dalam hal gaib. Dia yang akan membantu kita nanti. Dia juga yang akan memberikan saran agar mencari yang kelahiran Jumat Kliwon. Aku hanya diam mendengar penjelasan Rizka. Aku yang baru menginjak dewasa tidak paham akan hal begini. Kemarin ini ada seseorang yang berkelahiran Jumat Kliwon dan dia ditumbalkan. Semula aku akan meminta bantuan dari dia, namun sebelum ritual terjadi, ayah mengetahui hari kelahirannya orang itu, dan orang itu pun sudah terlanjur mengetahui perbuatan ayah sebagai pemuja siluman. Untuk menutupi perbuatan ayah, maka ayah memotong lidah orang tersebut agar menjadi bisu dan tidak membongkar semuanya. Dan ayah pun mengancamnya, maka orang itu selalu menuruti apa kata ayah. Apakah orang tersebut Agung? Iya, dia adalah Agung. Sekarang Agung menjadi pengikut ayah yang setia. Dia tidak bisa berkutik. Jika dia mundur sedikit, ayah sudah mengancam akan membunuhnya dengan cara ayah, bukan cara menumbalkan. Sungguh rumit. Lalu aku harus gimana? Apa yang harus aku perbuat? Gimana caranya kalian bisa kembali? Biarkan dulu Mas Rio dikembalikan, lalu kita akan memulainya. Kalau kita bergerak sekarang, pastinya aku dan Mas Rio tidak akan pernah kembali. Tapi aku gak mau keluar dari sini tanpa kalian. Rio membuka mulut. Mas gak perlu khawatir, aku dan Doni pasti keluar dari sini. Justru jika Mas masih di sini bahaya buat aku dan Mas sendiri. Kita tidak akan pernah bisa keluar lagi selamanya. Dan setelah Mas kembali ke ragamu, bantulah Doni dengan membawa jasad Doni ke desanya dan berikan ke keluarganya. Harus secepatnya, jangan sampai melebihi 3 hari, karena jasad akan membusuk dan Doni tidak akan pernah bisa kembali ke jasadnya. Kenapa sangat menakutkan sekali? Gimana jika aku tidak bisa kembali ke jasadku? Kuacak rambutku, merasa cemas dan takut. Tiba-tiba terdengar suara derap langkah yang sangat berat, bagai kaki raksasa. Suara langkah itu mendekati ruangan gelap kami ketika kami diam membisu. Rio, kemarilah. Suara siluman tersebut menggema memanggil Rio. Kulihat Rio bangkit dan mulai berjalan. Dia menoleh ke arah kami. Pergi dan pulanglah, Mas. Kami akan baik-baik saja. Percayalah dan jangan lupa pesanku tadi akan jasad Doni, ucap Rizka. Setelah Rio keluar dari ruangan ini, terdengar suara riuh manusia-manusia yang meminta tolong, merintih, memohon, melolong penuh kesakitan. Hati bagai teriris silet sangat perih. Jika benar aku bisa menolong mereka, akan aku lakukan walau apapun. Lindungi aku ya Allah. Begitu aku menyebut nama Allah, tiba-tiba bagaikan ada gempa. Kerajaan berguncang sangat keras. Beberapa benda berdentum berjatuhan. Jerit kesakitan menggema di dalam istana. Suara langkah lari yang berhamburan bagaikan suara ribuan tawon. Begitu juga dengan Rizka yang menjerit kesakitan. Ada apa ini? Apakah ada gempa atau tsunami? Doni, hentikan. Jangan kau menyebutnya saat ini, belum waktunya. Rizka berteriak sambil terhuyung. Sesaat guncangan itu berhenti, lalu tenang kembali. Kamu gak boleh menyebutnya saat ini. Kita masih di dalam sekatan siluman buaya putih. Nanti jika kamu sudah keluar dari sekatan ini, nah, disitulah keluarkan kemampuan kamu bermeditasi dengan penciptamu.
Lalu sekarang kita harus bagaimana? Rio sudah dikembalikan. Kita tunggu sampai Rio membawa jasadmu ke desa. Tapi selama kamu di sini, kamu jangan pernah memakan makanan yang mereka sajikan. Walau nampak lezat di matamu, kamu tidak boleh menyentuhnya. Loh, kenapa? Sedangkan saat ini aku sangat lapar. Tidak boleh, karena yang mereka suguhkan bukanlah makanan lezat seperti yang kau lihat. Jika kau tidak percaya, nanti di hadapan makanan yang kau lihat, sebutlah penciptamu di dalam hati. Lalu, apakah selama ini kamu memakannya? Iya, itulah bodohnya aku. Karena aku tidak tahu. Makanya seandainya pun aku bebas dari sini, kemungkinan besar aku tidak akan bertahan lama di dunia. Loh, kenapa? Karena aku sudah banyak memakan makanan di sini. Kecuali ada yang benar-benar bisa menyembuhkanku. Rizka menundukkan kepala. Terlihat kesedihan yang sungguh malang karena ego seorang ayah yang ingin membahagiakan, tapi justru malah membawanya ke penderitaan. Beralih ke sudut pandang Rio. Begitu aku diapit keluar dari ruangan gelap meninggalkan adikku, Rizka dan Doni sepupuku, jeritan meminta tolong, jeritan kesakitan, jeritan-jeritan memohon dan menangis sungguh menyayat hati. Ternyata semua ini perbuatan ayahku yang selama ini sosok ayah yang aku banggakan. Ternyata pemuja setan. Kami menyelusuri lorong gelap di dalam istana kerajaan buaya putih hingga akhirnya menemukan sebuah pintu berkepala buaya. Dibukanya pintu itu oleh salah satu pengawal yang mengapitku. Setelah terbuka didorongnya masuk tubuhku. Setelah aku berada di dalam ruangan itu, mereka menutup kembali pintu dan menguncinya. Setelah pintu tertutup, ruangan menjadi gelap, sangat gelap. Samar-samar aku mendengar suara ayah yang menyebut namaku, juga suara isak tangis ibu. Tiba-tiba tubuhku tersedot seperti pusaran angin lalu diam berhenti. Perlahan aku membuka mata. Pertama aku lihat ayah yang duduk persis di depan kiriku. Tangan ayah menggenggam tanganku kencang. Rio, alhamdulillah kamu kembali. Anakku, syukur nak kamu sudah sadar. Isak ibu sambil memelukku. Aku celingukan melihat sekitar yang ternyata aku berada di ruangan Rizka. Kulihat Rizka terbujur dalam pasungan. Sangat lemah, bahkan hanya tinggal tulang dibungkus kulit. Sungguh malang kamu, Dek. Maafkan aku yang tidak pernah peka terhadap keluarga terutama kamu. Ternyata selama ini kamu menderita seorang diri. Nah, apa yang kamu alami selama tidur? Ataukah kamu bermimpi? Iya, aku bermimpi dibawa ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Dan aku melihat bagai neraka, manusia-manusia yang disiksa jerit kesakitan, serta rintihan juga lolongan yang menyayat. Sungguh mengerikan ayah, untung itu hanya sebuah mimpi. Ayah menghela nafas terlihat memucat wajahnya, jakunya naik turun seperti tenggorokannya kering. Teringat akan Rizka dan Doni yang terkurung di alam siluman buaya. Kini saatnya aku membantu mereka. Perlahan aku bangun dan meminta untuk kembali ke kamarku. Ayah menahanku dan akhirnya dia bercerita kalau Doni meninggal. Aku berpura-pura terkejut dan ingin melihatnya. Tubuh Doni terbujur di kamarku dengan ditutupi kain songket yang menutup semua tubuhnya dari ujung kepala hingga jempol kaki. Perlahan kusibah kain bagian kepala, tampak wajah yang pucat. Ayah berdiri di ambang pintu dengan wajah sedihnya, entah asli sedih atau hanya akting. Entahlah. Ayah, apa yang akan ayah lakukan dengan mayat Doni? Ayah sudah menghubungi budemu. Ayah meminta agar dia ke sini karena Doni akan ayah kuburkan di sini saja. Sebab jika harus mengantarkan ke desa sangat jauh dan memakan waktu. Sedangkan tadi kamu sakit. Tidak ada yang menjaga kamu dan Rizka jika ayah pergi mengantar jasad Doni. Lalu apa kata Bude? Apakah dia bersedia Doni dimakamkan di sini? Budemu menolak. Dia ingin Doni dimakamkan dekat ayahnya. Kalau begitu izinkan aku mengantar jasad Doni ke desa, biar Agung yang menemani aku. Tampak ayah terdiam seperti sedang berpikir. Jelas kelihatan keraguan di wajahnya. Kasihan Bude ayah. Biarkan Bude merawat jasad anaknya dan juga makamnya jika dimakamkan dekat dengan Pak Ade. Tapi, kamu baru saja sembuh, Rio. Aku tidak apa-apa ya. Malah aku merasa lebih segar dari sebelumnya. Ya sudah, jika kamu sanggup mengantarnya, biar ayah bicara sama Agung untuk menemani kamu. Jika diantar sekarang juga, perkiraan kamu akan sampai desa pukul 10 atau 11 malam. Itu pun jika jalanan lancar tidak ada macet. Ya sudah ayah, aku akan bersiap lebih cepat lebih bagus. Ayah panggilkan ambulan ya. Setengah jam kemudian semua sudah siap. Jasad Doni sudah berada di dalam ambulan. Aku dan Agung duduk di samping jenazah, sedangkan di depan Pak sopir,
ada seorang pegawai ambulan yang menemaninya. Malam telah datang, tapi kami masih di perjalanan. Sekitar 4-5 jam lagi akan tiba di desanya Doni. Hujan rintik-rintik, jalanan becek dan licin membuat sopir harus ekstra hati-hati. Sesekali ambulan terguncang karena jalanan yang berlubang. Aku dan Agung sesekali menguap menahan kantuk. Kulihat Agung berusaha tetap terjaga, aku pun harus tetap terjaga, jangan sampai tertidur. Mitosnya, jika menunggu jenazah sampai tertidur, akan ada hal yang tidak wajar menimpa diri kita ataupun jenazah itu sendiri. Aku mengetuk kaca bagian depan yang terhubung ke sopir. Tok-tok. Sebelah sopir yang menoleh, aku memberi kode agar berhenti jika menemukan warung. Tidak lama nampaklah sebuah warung kecil. Aku akhirnya turun memesan beberapa gelas kopi dan gorengannya. Setelah membayar dan membawa gelas-gelas plastik kopi, mataku tertuju pada seseorang yang sedang duduk di pojok, sedikit remang-remang. Loh, itu bukan Kak Doni? Semakin aku perhatikan, tiba-tiba pek, bauku ditepuk seseorang dan ternyata Pak Sopir. Sini, aku bantu bawain. Cepat, jangan lama-lama. Kasihan jenazah, harus secepatnya sampai. Iya Pak, maaf. Lalu aku menoleh lagi ke arah sosok yang mirip dengan Doni. Astaga, dia tidak ada. Buru-buru aku kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, aku mendapati Agung tertidur bersandar pada dinding ambulan. Pantas saja tadi ada yang mirip Doni. Rupanya penjagaan tertidur. Lalu aku bangunkan Agung dan kuberikan kopi agar dia kembali segar. Sudah pukul 10 malam dan kami sudah memasuki daerah lereng Merbabu. Tinggal memasuki desanya saja. Hujan ternyata merata sampai di sini. Pun masih gerimis, seakan dia sengaja menemani perjalanan kami. Hujan yang membuat jalanan becek dan licin, juga kabut yang membuat pandangan agak terganggu. Jadi benar-benar harus ekstra waspada. Jika semuanya normal, kemungkinan kami sudah sampai saat ini. Sedangkan sekarang, kami masih harus masuk ke dalam melewati beberapa desa. Dulu sewaktu kakek dan nenek masih hidup, aku beberapa kali ke sini. Semenjak mereka meninggal, sudah tidak pernah lagi. Sebuah desa yang sangat sejuk, dikelilingi persawahan dan perkebunan. Bahkan jika pagi hari, kabut menyelimuti desa Gunung Merbabu yang menjulang menambah indahnya ciptaan Tuhan. Memasuki sebuah desa dengan jalanan berlumpur membuat mobil sulit melaju. Sesekali ban mobil yang harus tergelincir dan menimbulkan raungan di tengah sepinya malam, bagaikan suara harimau kelaparan. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak, membuat aku dan Agung tersungkur karena tidak waspada. Kepalaku membentur kaca bagian depan, sedangkan Agung tersungkur tepat mencium bagian wajah Doni. Agung terlihat pucat dan ketakutan. Aku sedikit menahan tawa melihat ekspresi Agung. Lalu kulihat ke depan, tampak seorang ibu-ibu penjual jamu berdiri di sebelah kiri. Sepertinya dia hendak menumpang. Pak sopir dan temannya menjerit, lalu mobil mengerung dengan sesekali hentak. Lumpur yang tergilas ban mobil bermunceratan. Mobil melaju bagai kesetanan. Aku menggedor kaca mengingatkan mereka kalau saat ini mobil tidak terkendali. Tiba-tiba dalam kepanikan aku mendengar sesuatu jatuh tepat di atap ambulan, menimbulkan suara dentuman. Bem. Suara cekikikan diselilingi seperti suara anak ayam yang berada di atas atap ambulan. Tiba-tiba jasad Doni melonjak-lonjak seperti ada yang menyetrumnya. Lalu jasad Doni bangun, duduk, dan membuka kedua matanya yang melotot, menatap ke arah aku dan Agung bergantian. Lalu ambruk kembali. Aku dan Agung dengan cepat menutup jasad itu dengan kain dari ujung rambut sampai kaki. Suara cekikikan di atas ambulan sudah menghilang. Aku bisa bernafas lega. Hujan sudah berhenti menyisakan angin yang terasa sangat dingin. Semakin aku rapatkan jaket. Mobil melaju di atas tanah bebatuan yang becek, sedikit berlumpur. Kiri kanan perkebunan brokoli, tomat ada juga, cabai dan kentang. Mungkin jika dilihat siang hari akan sangat indah. Jika malam seperti ini, hanya kegelapan yang mencekam. Tidak ada sedikit pun penerangan. Tiba-tiba, cedak, ambulan yang menghantam dari luar, membuat mobil oleng hampir saja terjun ke perkebunan yang sedikit rendah. Jika hal itu sampai terjadi, dipastikan mobil akan terjungkal. Untung Pak sopir yang siaga karena bagi dia sudah biasa jika membawa jenazah akan selalu ada gangguan gaib. Setelah tersadar dan menyetabilkan keadaan, nampaklah seekor buaya yang sangat besar sedang mengibas-ngibaskan ekornya, menghantamnya ke ambulan. Ambulan bergoyang, begitu juga kami. Aku berusaha memegang jasad Doni jangan sampai terjatuh. Tiba-tiba pintu belakang ambulan terbuka dengan sekali hantaman ekor buaya.
Nampak buaya besar sedang menganga di depan pintu. Sorot mata menyala bagi api. Mulut lebarnya menganga, siap menelan yang ada di hadapannya. Perlahan kepala buaya itu maju dan sedikit masuk ke dalam mobil. Agung yang sedari tadi memang sudah pucat, ketakutan, dia berteriak histeris. Kedua kakinya dia naikkan ke atas jok mobil, sedangkan aku berusaha menjaga jasad Doni. Mulut buaya itu berusaha menggapai jasad Doni. Akhirnya sekali katup, kaki Doni kena dan terseret keluar. Aku berusaha menggapai dan memegangnya, namun gerakan buaya itu sangatlah cepat. Jasad Doni keluar dari mobil dan diseret di jalanan berlumpur. Agung yang sedari tadi histeris, tiba-tiba melompat dan menghantamkan golok. Entah dari mana dia mendapatkan golok tersebut. Golok menghantam ke arah mata sang buaya dan tepat melukainya. Buaya hilang keseimbangan. Dia mengerang dan melepaskan jasad Doni dengan cepat. Aku meraihnya dan tidak lama teman Pak sopir juga sudah ada di sebelahku dan membantuku. Ketika buaya itu menggeliat, kami semua masuk ke dalam ambulan. Dengan sekuat kemampuan Pak sopir, akhirnya bisa melaju dengan cepat. Jasad Doni yang sekarang telah kotor penuh lumpur, aku berusaha membersihkannya bagian wajah. Kasihan kamu, Don. Siluman itu tidak menginginkan kamu kembali ke jasadmu. Apa yang terjadi pada kalian di sana? Aku janji akan membantu kalian. Agung terluka akibat sabetan ekor buaya yang sempat menghantam bagian bahunya hingga dia tersungkur, dan bagian tangannya sepertinya terkilir akibat menghantam golok ke arah mata buaya. Tidak lama terlihat di persimpangan jalan antara desa X dengan desa R. Akhirnya aku arahkan mobil ke desa X. Perkiraan masuk ke desa seperempatnya, Pak sopir bertanya pada seorang kakek yang sedang duduk di depan rumahnya. Alangkah kagetnya ketika sang kakek berkata bahwa ini adalah desa R, sedangkan desa X yang ke arah selatan. Kembali kami memutar mobil, jam sudah menunjukkan 11:30. Mulai gelisah, sebentar lagi waktunya tepat tengah malam, di mana para dedemit dan para alam gaib berinteraksi, sedangkan kami masih harus menempuh perjalanan entah berapa lama. Setelah melewati pertigaan tadi, kami mengambil jalan arah selatan. Semoga saja ini jalan yang benar. Jalan semakin mengecil. Mobil merayap agar tidak terjeblos ke persawahan. Sesekali mobil melindas batu agak besar, membuat mobil terguncang. Kadang juga mobil miring karena jalan yang berlobang atau jalanan yang tidak rata. Aku dan Agung selalu menjaga jasad Doni agar tidak jatuh kembali. Akhirnya kami memasuki desa yang sedikit aku masih mengingatnya. Ya, tidak salah lagi, ini desa X, tempat kediaman Bude Laras. Semakin masuk ke dalam, tampak seperti desa tidak berpenghuni. Begitu sepi senyap. Apakah karena hujan menjadi cuaca semakin dingin, membuat enak tidur dalam selimut masing-masing? Ataukah memang karena waktu yang sudah tengah malam? Akhirnya sampailah pada sebuah rumah yang terbilang sangat kecil. Di rumah itu nampak beberapa orang lelaki yang sedang duduk-duduk, sepertinya sedang menunggu. Terpasang juga terpal di halaman menghadang jatuhnya air hujan agar tidak membasahi halaman. Yakin ini adalah rumah Bude. Ambulan memasuki halaman dan orang-orang yang sedang duduk-duduk pun berdiri menyambut kedatangan ambulan pengangkut jenazah Doni. Aku dan Agung turun. Kondisi kami yang kotor, lumpur, serta kejadian melawan buaya, beberapa lelaki menghampiri dan mulai menggotong jasad Doni dibawa ke ruang tengah. Nampak dua bocah yang terkantuk-kantuk duduk di pojokan. Begitu para pengangkat jasad Doni memasuki ruang tengah, kedua bocah itu dengan sigap berdiri menatap jasad yang tertutup. Nampak kesedihan di keduanya. Namun berbeda dengan Bude Laras, dia begitu tegar. Begitu jasad Doni sudah dibaringkan di tempat yang sudah disediakan, Bude membuka bagian kepala. Dia tertunduk mengusap wajah Doni. Dua bocah adiknya Doni terisak pelan di samping ibunya. Aku yang melihatnya tidak tahan untuk tidak meneteskan air mata. Doni, semoga kamu bisa tertolong. Terima kasih Rio, kamu sudah membawa Doni pulang. Iya Bude, maaf terlambat karena di perjalanan banyak kendala. Alhamdulillah kalian sampai tepat waktu. Kurang beberapa menit lagi tepat tengah malam. Bude khawatir karena banyak kejadian di luar nalar jika tengah malam membawa jenazah. Di rumah pun harus ketat penjagaan karena dari zamannya leluhur kami, di sini tidak ada yang membiarkan jenazah sampai mendapati malam atau dikuburkan esok hari. Bahkan misalkan ada yang meninggal sebelum tengah malam, harus secepatnya dikuburkan. Sangat menyeramkan sekali Bude. Semoga malam ini tidak terjadi apa-apa dengan jasad Doni. Semoga saja nak. Kita sama-sama berdoa. Mari kita gabung dengan mereka yang sedang berzikir untuk Doni.
Beberapa tetangga wanita yang ikut membantu Bude membuatkan kopi tambahan juga cemilan dan dihidangkan kepada orang-orang yang sedang berzikir. Aku pun ikut bergabung dengan mereka, sedangkan Pak sopir ambulan juga temannya tidak melanjutkan pulang malam ini. Mereka memilih beristirahat di rumah tetangga yang kebetulan memiliki teras agak luas. Besok pagi mereka baru akan melanjutkan pulang. Dan Agung, setelah diobati lukanya dan diurut bagian lengan yang tergilirnya, lalu aku suruh beristirahat di kamar kedua adiknya Doni. Seorang lelaki yang memakai sorban mendekati jasad Doni. Lalu dia membuka bagian wajah dan membiarkannya terbuka. Tidak ada yang berani menatap wajahnya, semua berada dalam ketakutan. Kalau saja bukan karena ajakan sesepuh yang dituahkan di desa itu, mungkin mereka lebih memilih meringkuk di rumahnya, di dalam selimut masing-masing. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya bagaikan ditumpahkan dari langit. Para lelaki yang duduk di luar berhamburan masuk ke dalam, berhimpitan dengan yang lain. Ruangan yang hanya 3 kali 3 meter kini dipenuhi orang, membuat ruangan semakin sesak namun agak sedikit menghangat. Angin berembus sangat kencang diiringi suara kilat saling menyambar dan juga petir yang bergemuruh. Suara-suara binatang berkaki 4 saling mengerengkik, mengembek seperti ketakutan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Pepohonan yang saling bergesekan dahannya dengan dahan lain menimbulkan suara berderit. Dedaunan yang berjatuhan terembas air hujan, sebagian berterbangan terbawa angin yang bergulung-gulung. Suasana benar-benar mencekam. Semua yang di dalam menggigil merapatkan diri dengan yang lainnya, menahan nafas seakan-akan kedatangan sesuatu yang sangat menakutkan. Lelaki yang memakai sorban duduk bersila di hadapan jasad Doni. Dia memperhatikan dengan seksama pada wajah Doni, sesekali menghela nafas sambil membelai janggut panjangnya yang sudah setengah putih. Teruskan zikir kalian, jangan berhenti. Sampai aku memerintahkan berhenti, aku akan bermeditasi dengan goib. Semua yang mendengar menganggukkan kepala, tanda mengerti. Lalu dipimpin salah seorang dari mereka melanjutkan doa dan zikirnya. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam, sudah benar-benar berada di titik tengah malam. Tiba-tiba rumah bergetar hebat, bagaikan ada gempa. Semua barang yang ada di dalam rumah bergetar, bahkan air kopi pun bermuncratan keluar dari gelas. Aku sangat kaget, kupandangi wajah orang-orang yang sedang berzikir. Mereka pun sama kaget dan menahan takut. Beberapa ibu-ibu yang duduk bersama Bude berteriak kaget. Suasana sedikit kacau, beberapa menit kemudian guncangan berhenti. Sepi bagai tidak terjadi apa-apa, akhirnya kami melanjutkan ritual zikir kami. Tidak lama terdengar jeritan minta tolong dari luar, lalu brak! Seorang lelaki parubaya tersungkur berlumuran darah, mengagetkan kami semua yang ada di dalam ruangan. Dia bicara terbata-bata. Air sungai meluap, beberapa buaya mengamuk, lalu pingsan. Sesaat zikir terhenti, kami semua dalam kebingungan. Pak Kiai memberi kode dengan tangannya agar melanjutkan zikir. 2 orang mengangkat tubuh orang yang diserang buaya, membawanya ke ruang belakang untuk disadarkan dan diobati. Belum lagi kami tenang, tiba-tiba mobil ambulan yang masih terparkir di halaman menggerung-gerung menimbulkan suara yang memegahkan telinga. Kami semua menutup pendengaran dengan kedua tangan. Aku mulai terasa pusing mendengar suara itu. Lampu listrik mendadak mati, kami semua panik. Kita beralih ke sudut pandang Doni. Sepertinya Rio dari ruangan ini kembali gelap. Hanya aku dan Rizka yang berbincang menunggu waktu agar kami bisa bebas dari sini. Tidak lama pintu terbuka kembali. Datang 2 orang pengawal membawa 2 nampan berisikan makanan. Mereka menaruhnya di depan kami. Makanan yang sangat lezat, selama ini aku belum pernah memakannya. Jangankan memakan, melihat pun hanya dalam film. Potongan paha kambing bakar, beberapa butir gulai telur, spaghetti yang bersaus merah menggiurkan, cemilan-cemilan yang terlihat sangat gurih manis, nasi putih yang harum masih mengebul. Sepertinya beras pandan wangi. Sangat menggiurkan. Cacing-cacing di dalam perutku mulai mengelinjang, membuat perutku menimbulkan suara berkeriuk. Aku duduk bersila di hadapan makanan itu, siap menyantapnya. Rizka hanya diam memperhatikanku. Dia tidak menyentuh makanan itu. Rizka, kenapa kamu hanya menatapku? Tidakkah kamu lapar melihat makanan seperti ini? Don, apakah kamu lupa apa yang aku katakan tadi? Kamu jangan menyentuhnya, apalagi memakannya. Aku sangat lapar, Riz. Perutku berisik. Bukan hanya keroncongan, tapi dangdutan juga ngerok. Aku bersikeras membantah ucapan Rizka.
Rizka diam menatapku dengan tatapan membunuh. Namun aku tidak peduli, aku sangat lapar sekali. Kutatap hidangan yang benar-benar membuat air liur meleleh. Kapan lagi aku menemukan makanan semewah ini, apalagi gratis. Perlahan aku ulurkan tangan dan mengambil sepotong daging kambing bagian paha. Daging merah yang terlihat sangat lezat sepertinya manis dan kenyal. Sebelum aku memasukkan daging paha itu ke dalam mulutku, aku yang sudah terbiasa membaca doa sebelum makan, akhirnya mulai membaca doa dalam hati. Diawali membaca bismillah, tiba-tiba aku mencium bau yang sangat menyengat, busuk tidak sedap. Membuat perutku terasa mual dan enek, dan mataku hampir meloncat keluar ketika aku memperhatikan daging paha yang aku pegang. Ternyata itu potongan kaki manusia bagian paha yang masih meneteskan darah segarnya. Kulemparkan potongan itu entah kemana sembarang arah, lalu aku lihat makanan yang ada di nampan. Terlihat jelas beberapa butir bola mata yang sedang mendelik menatapku. Cacing-cacing berumuran darah menggeliat menjijikan di atas piring. Potongan-potongan jari manusia dan juga belatung yang mengkernyik di dalam wadah menambah mual. Isi perutku yang kosong mendadak penuh dengan angin yang memaksa keluar. Lalu, aku menjatuhkan diri ke dinding ruangan, lemes, mual, enak. Rizka tertawa terbahak-bahak, bahagia sekali dia melihatku menderita. Rasain, ngeyel dibilangin. Aku hanya manyun diam. Tiba-tiba sebuah cahaya terang masuk ke dalam ruangan gelap ini. Cahaya bagaikan sebuah jendela yang terbuka. Lalu berdirilah sosok lelaki yang sangat aku kenal. Ya, dia Pak D yang pernah memberiku nomor telepon dan sudah aku hubungi. Dia juga yang menyuruhku untuk ikut ke dunia siluman ini. Doni, cepat, ikut aku. Cepat Doni, sebelum mereka melihatnya. Rizka menimpali. Lalu gimana denganmu? Aku akan bebas dari sini setelah kamu berhasil mengalahkan Ratu Siluman Buaya. Waduh, jadi aku harus bertarung melawannya. Ucapku penuh keresahan. Cepetan Doni. Aku ditarik oleh Pak D. Sekali hentakan maka cahaya menggulung kami. Aku sudah berada di luar ruangan gelap, lalu melangkah menusuri lorong yang dimana setiap langkah kami diiringi jeritan minta tolong. Tangan mereka menggapai-gapai, tangisan menyayat pilu, bau anyir dan busuk dari tubuh-tubuh mereka tercium, membuat mual. Tubuh mereka yang menggelinjang berlumuran darah campur nanah, pemandangan bagaikan neraka. Kami terus berlari hingga berada di luar istana. Kamu harus secepatnya kembali ke jasadmu, karena jasadmu banyak yang menginginkannya. Di mana sekarang jasadku, Pade? Rio sudah membawanya ke desamu. Wah, jauh sekali. Aku harus naik apa dari sini? Aku nggak membawa uang. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini. Selebihnya berhati-hatilah kamu. Ikuti terus jalan ini, nanti kamu akan menemukan jalan pulang. Loh, Pade ninggalin aku. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Ini bukan alamku. Ragaku juga dalam bahaya kalau lama aku kosongkan. Aduh, kenapa sih Paman bikin ribet semuanya? Tiba-tiba ratusan pasukan buaya keluar dari istana mereka berlarian menuju ke arah kami. Doni, cepat kamu lari. Aku harus pergi. Larilah sebisa kamu untuk menghindari mereka. Cepat. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari entah kemana. Yang aku ingat harus mengikuti jalan ini, lalu sampai di mana aku harus berlari. Di mana jalan untuk keluar dari alam gaib ini. Aku terus berlari sesekali menoleh ke belakang. Pasukan buaya masih terus mengejarku, bahkan jumlahnya semakin banyak. Mereka meneriakiku. Aku hanya berharap kalau ini semua hanya mimpi. Peluh telah membasahi seluruh tubuh, nafas sudah tidak beraturan, kaki serasa lepas dari sendi, lari pun seakan melayang tidak menapak tanah. Ya Allah, aku sudah tidak kuat. Di mana jalan menuju alamku? Akhirnya aku ambruk tersungkur ke tanah. Suara derap kaki para pasukan buaya sudah sangat dekat. Perlahan dengan ketakutan aku bangun dan menoleh ke belakang, di mana suara pasukan buaya bergemuruh bagaikan zombie kelaparan. Allahu Akbar. Aku berteriak menyebut Sang Pencipta. Tiba-tiba bagaikan gempa melanda. Dunia goyang, pasukan buaya terjatuh sambil berteriak kesakitan. Namun itu hanya sesaat. Mereka bangun dan berlarian lagi menuju ke arahku. Kini hanya tinggal hitungan langkah. Sudah terbayang tubuhku akan diinjak-injak atau terkoyak dicabik-cabik, lalu digeret atau bahkan langsung dikerubuti dan dimakan bagaikan pasukan lalat memakan bangkai. Dalam kepanikanku aku teringat akan ucapan Rizka. Aku harus bermeditasi dengan Sang Penciptaku. Aku sudah pasrah apapun yang terjadi. Lalu aku duduk bersila, kupejamkan mata,
dan mulai bersikir mengkonsentrasikan diri, memulihkan pendengaran agar bisa konsentrasi. Sesekali tubuhku bergetar, kadang serasa melayang. Dalam pandangan batinku, aku melihat sosok lelaki berjubah dan bersorban. Dia sedang bersikir juga. Merasa ada yang menemani, aku semakin memperkeras suaraku. Alam siluman semakin bergetar hebat. Suara-suara bergemuruh bagaikan runtuhnya sebuah gunung. Hawa panas menjalar di seluruh tubuhku. Keringat sebesar biji jagung berjatuhan, nafas turun naik. Dalam pandangan batinku, aku melihat seekor sapi yang ditunggangi kakek dan ayahku. Sapi itu menghampiriku. "Doni, cepatlah naik ke atas sapi itu." Lelaki berjubah memerintahku untuk menaiki sapi yang ditunggangi kakek dan ayahku. Aku tidak menjawabnya, hanya memandangnya. Lelaki itu tersenyum dan menganggukkan kepala. Tanpa pikir panjang, lalu aku menghampiri sapi itu dan menungganginya paling depan. Lalu sapi berlari meninggalkan tempat itu. Sapi terus berlari bagaikan terbang. Tidak ada percakapan atau apapun suara di antara kami. Pikiranku dipenuhi tanda tanya dan kecemasan. Akan kemana sapi membawaku? Apakah ini suatu jebakan? Sapi terus berlari menerobos hutan, menerobos lautan. Entah berapa lama sapi berlari. Hingga akhirnya sapi berhenti di sebuah rumah yang sangat aku hafal. Suasana rumah yang ramai oleh suara zikir menggema bagai tidak berujung. Aku turun dari atas sapi lalu melangkah. Ketika aku teringat akan kakek dan ayahku, lalu aku menoleh ke arah mereka. Astaga, mereka kemana? Cepat sekali sapi itu menghilang membawa mereka. Lalu kulangkahkan kaki ke arah pintu dan kudapati ruangan hampir penuh oleh para lelaki yang sedang berzikir. Bahkan aku melihat lelaki yang berjubah yang kutemui di alam siluman, dia pun ada di sini. Kuucapkan salam. "Assalamualaikum." Mereka serentak memandang ke arahku yang berdiri di ambang pintu. Sontak mereka semua menjerit berhamburan. "Hantu, setan!" Lelaki berjubah itu berdiri lalu mengibas-ngibaskan sorbannya ke udara. Semua mendadak sepi. Mereka kembali tenang duduk di tempatnya semula. Ibu menyebut namaku dengan mengucap syukur. Di sebelah ibu kedua adikku yang menatap penuh keheranan dan juga ada Rio yang melongo melihatku. Mereka yang berada di ruangan setelah kesadaran mereka kembali, semua bergantian menatapku dan menatap sosok yang terbaring bertutupkan kain batik. Lalu aku berjalan menghampiri lelaki berjubah itu dan duduk bersila di hadapannya. Lalu tangannya sebelah kanan terulur menyentuh kepalaku, sedangkan sebelah kiri memegang tasbih. Yang aku rasakan seluruh tubuhku menghangat, ada desiran hangat menjalar di setiap nadiku. Serasa darahku yang tadinya beku mendadak mencair. Beberapa menit kemudian gerakannya dihentikan, dia menyuruhku meminum air yang ada di hadapannya. "Maaf Pak Kiai, sekarang Doni ada dua, lalu yang benar yang mana?" Rio membuka suara di tengah keheranannya. Perlahan Pak Kiai membuka tutup kain batik yang menutupi jasad Doni. Tiba-tiba semua yang berada di ruangan itu tersentak beringsut mundur. Bahkan ada beberapa orang yang menjerit, terutama para ibu-ibu. Ada juga yang menutupi kedua matanya. Sosok yang ditutupi kain batik itu ternyata sebuah kedebuk pisang. Rio terpaku menatap kedebuk itu. Dipandangnya bergantian menatapku. "Berarti yang aku bawa dan aku jaga selama dari rumah ke sini itu hanya sebuah kedebuk pisang. Andai tahu itu hanya kedebuk pisang, aku biarkan saja saat buaya menggeretnya." Ternyata Rizka mengerjai aku. Rio masih mengedumel mengeluarkan kesalahannya. Aku pun merasa bingung dengan semua ini. Apakah benar Rizka mengerjai aku dan Rio? "Awas saja kamu Rizka." "Tenang nak Rio, memang ini hanya kedebuk pisang dan nak Doni ini adalah yang asli. Dia dibawa siluman buaya dengan raganya. Karena nak Doni ini kelahiran Jumat Kliwon, jadi dia tidak bisa dibawa hanya jiwanya. Kalau memang itu hanya kedebuk pisang, lalu untuk apa jauh-jauh dibawa ke sini? Karena jika dibiarkan di rumah ayahmu, itu membahayakan jiwa dan raga Doni yang berada di alam siluman. Jasad Doni yang terbaring ini hanyalah mengelabui mata luar, tapi tetap ada daya kontak dengan jiwa Doni, makanya harus diselamatkan." Tiba-tiba di saat ketegangan itu berlangsung, hembusan angin sangat kencang menerobos masuk ke ruangan. Suara angin disertai lolongan anjing dari kejauhan. Semua menatap saling pandang, saling merapatkan diri. Begitu pula Pak Kiai, dia seakan bersiaga. Tiba-tiba hadir di hadapan kami sosok wanita cantik bermahkota kepala buaya. Dialah Kanjeng Ratu Buaya yang kemarin menjemputku. "Wahai anak manusia, kembalikan mustika kerajaan kami yang sudah kamu ambil." Kanjeng Ratu menatapku dengan tatapan layu.
Cahaya matanya yang kemarin bersinar laksana api kini redup bagai bohlam 5 watt. Aku yang ditatap menjadi ciut gemetar ketakutan. Mustika apa? Aku tidak merasa mengambilnya. Kami akan mengembalikan mustika itu pada kalian, tapi dengan satu syarat. Pak Kiai yang menjawab. Apa syarat yang kalian mau, wahai manusia? Bebaskan semua budak korban pemujaan yang ada di istanamu. Kembalikan mereka pada Sang Pencipta, karena di sanalah tempat mereka kembali. Baik, akan aku bebaskan semuanya, tapi kembalikan mustika itu. Tanpa mustika kerajaan tidak bertenaga. Mustika adalah kehidupan kami. Tapi aku tidak percaya pada akal busuk dan tipu daya para siluman. Kami akan mengembalikan tapi tidak utuh. Akan kami simpan seujung ibu jari untuk jaminan. Baiklah, cepat kembalikan kami, sudah tidak tahan. Kami lemas. Doni, keluarkan mustika itu. Mustika apa, Pak Kiai? Saya nggak merasa mengambilnya. Jangankan mengambil mustika, saya di istana ketakutan, banyak yang disiksa meminta tolong. Malah saya dikejar-kejar ribuan buaya keparat itu. Untung ada sapi, walaupun gemuk, tapi dia berlari sangat kencang dan membawa saya ke sini. Keluarkan yang ada di saku celanamu. Lihat, dia sangat percaya. Lalu aku merogoh saku celana dan mengeluarkan sebuah benda pipi berbentuk sisik. Begitu sudah berada di genggamanku, nampaklah cahaya bagai sinar matahari di siang hari. Sangat berkilau, kukerjapkan mata karena silau sinarnya. Oh, ini mustika. Aku kira sisik ikan duyung, Pak Kiai. Aku menemukannya di kamar mandi di rumah paman, bukan mengambil dari istana. Ini mustika atau kekuatan siluman buaya yang biasanya bertengger di mahkota Ratu Siluman. Kamulah takdir untuk mereka dan juga untuk para korban. Mustika itu bisa berada di tanganmu karena memang berjodoh denganmu. Cepat serahkan dan kamu potong seujung jempol untuk membebaskan perbudakan yang ada di istananya. Ih, amit-amit Pak Kiai, saya nggak mau berjodoh dengan siluman. Saya masih normal, pecinta wanita asli. Pergilah, anak muda ini akan mengantarkan mustika langsung ke hadapan ibu ratu kalian. Akhirnya Pak Kiai membaca doa lalu ratu buaya menghilang secara perlahan bagai terbawa angin. Nah Doni, nanti kamu harus kembali ke istana Buaya Putih untuk mengembalikan mustika ini dan juga melihat apakah mereka benar-benar membebaskan para budaknya. Apa? Aku kembali ke istana? Kenapa nggak dikembalikan saja ke kamar mandi rumah paman? Karena di sana saya menemukan sisik ini. Gimana kalau saya malah dijebak dan diserang lagi para buaya? Kemarin saya ditolong sapi. Bagaimana kalau sekarang sapinya sudah nggak ada? Gegara paman semua jadi ribet. Aku yang sangat kesal hanya bisa menggerutu. Jujur aku sangat takut kalau harus kembali ke sana. Pak Kiai hanya tersenyum melihat ekspresiku. Adzan subuh berkumandang. Sinar mentari pagi sudah terlihat di ufuk timur. Suasana menjadi normal, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Begitu pula mobil ambulan pengangkut jasad Doni. Namun Agung dan Rio masih bertahan dan akan pulang beberapa hari lagi setelah Agung pulih. Selepas duhur, Rio mendapat kabar kalau ayahnya meninggal dunia di dalam toko yang kebakaran hebat akibat meledaknya tabung gas. Toko dan warteg milik paman habis tidak tersisa, sedangkan toko-toko milik orang lain terselamatkan karena keburu datang pemadam kebakaran. Kami semua akhirnya menuju ke rumah paman. Aku teringat akan Rizka. Gimana nasibnya setelah aku dan Rio selamat? Sampai di kediaman paman, aku tertegun melihat toko yang kemarin begitu mewah dan besar, kini rata menjadi abu hitam. Tidak satu pun tersisa barang-barang dagangan, begitu pula warteg rata menjadi abu. Untung tidak ada korban lain selain paman. Jasad paman bagaikan arang gosong tidak terkenali, hanya bisa mengenali dari kalung yang di leher paman yang sudah menghitam juga. Aku dan Rio langsung menuju ruangan Rizka, yang di sana telah ada Dr. Fajar yang sedang memberi infus. Kutatap tubuh Rizka yang sudah terlepas dari pasungan, namun masih tertidur. Tiba-tiba aku merasa sangat pusing, pandangan gelap dan... Aku berada di depan gerbang istana Buaya Putih. Apakah aku bermimpi? Perlahan aku langkahkan kaki menuju gerbang dan secara otomatis pintu terbuka sendiri. Para penjaga gerbang semuanya memberi hormat padaku dengan menundukkan badan mereka. Wah, kenapa mereka sekarang menghormati aku? Berbeda dengan kemarin, aku bagaikan maling dikejar-kejar oleh mereka. Semakin melangkah ke dalam, kulihat banyak manusia tersenyum dan memberi hormat padaku. Gemuruh teriakan terima kasih tiba-tiba datang ke hadapanku.
seorang gadis yang aku sangat mengenalnya. Dia gadis yang fotonya ada di dompetnya Agung, dan dia juga yang saat malam itu meminta tolong padaku, diikuti 3 orang lainnya menghampiriku. Mereka mengucapkan terima kasih. Lalu Rizka berdiri di antara mereka. Aku kaget kenapa Rizka belum juga keluar dari sini. Riz, kenapa kamu masih di sini? Aku sengaja menunggu kamu mengembalikan mustika milik istana. Setelah itu kami semua terbebas. Paman meninggal. Apakah dia berada di sini juga? Iya, ayah dibawa ke sini untuk melihat dan menyaksikan apa yang sudah dia perbuat. Menyaksikan penderitaan korban-korban pemujanya. Ayah ada di ruangan sedang meratapi penyesalannya. Tapi setelah kamu mengembalikan mustika itu, para manusia akan keluar semua dari sini termasuk aku. Baiklah, kalau begitu aku harus segera bertemu dengan Kanjeng Ratu dan mengembalikan mustika ini agar kalian secepatnya keluar dari sini. Tiba-tiba hadir di hadapanku 2 wanita cantik bermahkota buaya. Yang satu aku mengenalnya, dialah Kanjeng Ratu, dan yang satunya aku baru kali ini melihatnya. Terima kasih wahai anak manusia. Kamu sudah menepati janji untuk mengembalikan mustika itu. Aku tertegun lalu kuraba saku celana dan kudapati sisik itu. Kukeluarkan lalu kupotong seujung jari dan memasukkan potongan itu ke dalam saku dan memberikan bagian besarnya yang sudah gompel. Manusia-manusia itu berjalan menuju gerbang istana dan mulai keluar menjauhi perlahan. Mereka bagaikan tersedot cahaya yang sangat terang, semakin lama memudar dan lenyap. Sepi sunyi, hanya beberapa siluman buaya yang tampak lemah. Aku cari Rizka juga sudah tidak ada di sana. Setelah mustika itu kembali ke tempatnya, yaitu di kepala Ibunda Ratu, tiba-tiba semua bercahaya sangat menyilaukan, sampai aku harus memincingkan kedua mata. Dan aku tersadar sudah kembali berada di ruangan Rizka. Alhamdulillah, kamu sudah mengembalikan mustika itu, Nadoni. Ternyata sudah ada Pade bersama kami. Kuucapkan syukur. Ternyata kekayaan yang berasal dari memuja setan, pesugihan atau sejenisnya yang bersekutu dengan setan tidaklah kekal. Dari cerita ini kita dapat hikmah yang bisa kita ambil. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.